Anies Baswedan mendapatkan perlakuan istimewa dari Kerajaan Arab Saudi. Meski saat ini Anies Baswedan bukanlah seorang pejabat dan hanya masyarakat sipil biasa, namun Anies Baswedan beserta keluarganya nampaknya mendapatkan perlakuan cukup istimewa saat menunaikan ibadah haji. Di sana Anies diperlakukan secara istimewa layaknya seorang kepala negara. Meski Anies Baswedan bukanlah seorang presiden, namun Anies Baswedan dikenal memiliki hubungan baik dengan orang-orang penting di Arab Saudi. Dan apabila Anies Baswedan ditakdirkan menjadi presiden Indonesia, tentu ini akan menjadi keuntungan bagi negara Indonesia untuk mempererat kembali hubungan bilateral antara kedua negara yang akhir-akhir ini merenggang akibat kepala negara kita yang tidak mampu melakukan lobby-lobby politik dengan Kerajaan Arab Saudi. Kita saksikan dulu videonya guys ya. Ini katanya Pak Anies diperlakukan istimewa, diperlakukan luar biasa, diperlakukan secara khusus oleh Kerajaan Arab Saudi. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat. Amin. Nah teman-teman, sekarang saya akan menyajikan reaksi-reaksi hiburan buat teman-teman semua ya. Jadi ini terkait dengan informasi bahwa Pak Anies saat ini datang ke Tanah Suci ya, ke Arab Saudi. Konon katanya di berita informasinya Pak Anies ini diundang ya, katanya diundang secara khusus oleh Kerajaan Arab Saudi. Mantap ya, ini mantap. Ya, artinya kita bersyukur Pak Anies dengan tujuan yang baik, tujuan yang mulia, niat yang baik ya untuk datang ke Tanah Suci ya, mungkin untuk agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Akan tetapi informasi ini kemudian digembar-gemborkan guys ya, dilebay-lebay ya, dihiperbolakan oleh ya tentu saja para pendukung dari Pak Anies ini ya. Katanya Pak Anies diperlakukan secara khusus, diperlakukan secara istimewa, walaupun Pak Anies ini bukan sebagai kepala negara, tetapi Kerajaan Arab Saudi memandang atau memperlakukan Pak Anies ini seperti orang yang sangat-sangat spesial ya. Ya, seperti yang teman-teman saksikan di awal video yang saya reaksi tadi ya. Nah guys, anehnya di sini ya, teman-teman para pendukung dari Pak Anies ini lalu mengatakan bahwa jadi Pak Anies ini kedatangan beliau ke Arab Saudi di sana itu membawa sesuatu yang bagus, karena untuk merajut kembali hubungan Arab Saudi dan Indonesia yang selama ini merenggang karena dipimpin oleh Pak Jokowi ya, dipimpin oleh pemimpin yang kurang begitu baik untuk melakukan pendekatan politik luar negeri. Ya, kurang lebih seperti itulah narasi-narasi yang dibangun. Nah, ini kan narasi-narasi yang sesat sebenarnya guys ya. Bagaimana kita melihat kinerja dari Pak Jokowi sejauh ini, selama ini ya, Pak Jokowi membangun komunikasi politik luar negeri, mengadakan kerjasama bilateral ya, itu sangat baik dengan negara manapun ya, baik negara-negara yang ada di Asia Tenggara, negara-negara jiran tetangga, maupun juga negara-negara yang jauh dari wilayah kita guys ya. Bahkan luar biasanya Pak Jokowi ini, beliau berani datang ke Ukraina, ke Rusia di saat pemimpin-pemimpin lain itu nggak berani ya datang ke sana. Pada waktu itu loh ya, pada waktu itu di saat masih panas-panasnya ya. Jadi Pak Jokowi ini sangat ulung, sangat pandai seperti presiden pertama kita guys ya, seperti Pak Soekarno yang begitu pandai, begitu lihai membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara luar ya. Nah ini sekarang kita lihat Pak Jokowi ini begitu hebat, begitu luar biasa membangun kedekatan dengan negara-negara luar ya. Buktinya Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan berbagai event-event besar, event-event internasional itu juga banyak diselenggarakan di Indonesia, di mana kita sebagai tuan rumah ya. Artinya orang-orang luar memandang Pak Jokowi ini
Sangat hebat, luar biasa. Lalu bagaimana mungkin muncul pendukung-pendukung dari Pak Anies yang menilai seperti ini bahwa pemimpin saat ini tidak menjaga hubungan yang baik dengan Arab Saudi, malah merenggangkan hubungan. Ya, demi mengangkat pamor dari Pak Anies ya, mereka sampai membuat narasi-narasi yang seperti itu. Tetapi nggak apa-apa guys ya, itu ya biasalah. Di musim politik seperti ini ya, ada saja hal-hal yang berita-berita seperti itu coba dibelok-belokkan ya, sehingga mempengaruhi, sehingga membodohi orang-orang awam yang menelan mentah-mentah informasi-informasi seperti itu. Nah guys, saya akan mereaksi bagaimana penilaian, tanggapan ya seperti biasa ya dari netizen-netizen TikTok ya, netizen-netizen tanah air terhadap Pak Anies Baswedan ini. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, siapkan diri kalian guys. Mari kita dengarkan. Anies Baswedan mendapatkan perlakuan istimewa dari Kerajaan Arab Saudi. Meski saat ini Anies... Oke, mari kita bahas. Foto ini kan hoax. Kok bisa disebarin foto jemput Kerajaan Arab? Kedua, kamu bilang hubungan diplomatik Arab sama Indonesia itu lagi renggang. Bagaimana mungkin? Tahun lalu aja Jokowi diundang masuk ke Ka'bah oleh Kerajaan Arab, sedangkan Anies nggak ada sama sekali. Ketiga, itu kan fasilitas hotel, ada mobil pribadi, mobil hotel disewa-sewakan gitu kan. Nggak ada sama sekali fotonya Anies bersama kerajaan-kerajaan orang Arab ya. Pas Anies di Mekah aja itu ada polisi lewat-lewat lalu lalang, nggak ada yang kenal Anies. Kok nggak ada pengawalan? Jadi ingat kayak Habib Rizik dibilang dijemput jet pribadi oleh kerajaan Arab yang mereka sebar waktu itu. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Waduh. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia. Nah guys, saya komentari sedikit ya. Artinya diperlakukan secara khusus itu ya memang benar, tetapi diperlakukan secara khusus ya sebagai tamu hotel ya. Siapapun kita kalau datang ke hotel, apalagi kita pesannya hotel-hotel berbintang ya, dan kamar-kamar yang mahal, itu pasti kita diperlakukan spesial ya. Itu sudah jelas, karena ya kita datang sebagai tamu hotel dan kita membayar ya, sehingga mendapatkan servis dan pelayanan yang baik sebagai tamu hotel. Oke, tadi tentara-tentara dari Arab ya, lewatnya begitu aja. Waduh, tentara-tentara dari Arab ini kenapa nggak menghargai Pak Anies gitu ya? Seharusnya kalian itu berhenti sejenak, tunduk, hormatlah kepada Pak Anies. Masa lewat begitu aja seperti orang yang nggak dikenal? Kita lanjut. Anies Baswedan mendapatkan perlakuan istimewa dari Kerajaan Arab Saudi. Meski saat ini Anies Baswedan... Woi, hentikan omong kosongmu. Stop sebarkan hoak. Jangan merusak ya, panggilan hati Pak Anies ya, untuk menjalankan ya, ibadah haji dengan hoak. Waduh, inilah mentalnya pendukung Pak Anies. Sampai kepada kegiatan keagamaan pun dipolitisasi, menyebarkan hoak. Bro, rakyat Indonesia itu sudah pintar bro. Rakyat Indonesia ini punya pilihan masing-masing. Tapi saya percaya sungguh dan saya jamin model tipis seperti kamu pendukung Pak Anies ini
dengan menyebarkan berita hoak seperti ini dari orang yang simpati ke Pak Anies akan menjadi empati. Percaya saya bilang, tapi bagus. Nyebarin hoak terus ya, nyebarin hoak terus nggak apa-apa. Foto Pak Jokowi dengan Pak Raja Salman diedit, kepala Pak Jokowi dirubah ya, menjadi kepala Pak Anies. Emangnya Pak Anies itu badannya kurus? Tapi baguslah, tingkatkan enggak apa-apa. Tingkatkan hoak ya. Ya, tingkatkan seperti ini enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa, itu bagus. Lebih ditingkatkan lagi ya, Bro ya. Ya. Pokoknya enggak apa-apalah. Yang enggak benar juga dibenarkan enggak apa-apa ya. Biar semakin tambah bagus ya. Ingat, rakyat Indonesia cerdas untuk memilih, cerdas untuk menilai mana yang benar dan mana yang bohong. Tadi baguslah punya prestasi ya. Sebarkan terus hoak, tidak apa-apa. Kepada para pendukung Pak Anies, sebarkan terus. Oke, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Jadi menurut Bapak ini justru yang merusak niat suci Pak Anies datang ke Tanah Suci itu adalah pendukungnya sendiri ya. Karena mereka membuat berita-berita hoax, berita-berita yang nggak benar, diedit dengan sedemikian rupa ya. Jadi jangan merusak niat baik Pak Anies ya. Ini dari pendukungnya sendiri yang merusak ya. Oke, kita lanjut. Capres kalian siapa? Ganjar, Prabowo. Mana main mereka? Oh, mana Anies main lah mereka. yang main. Anies itu merakyat, cinta kepada rakyat, Cinta tidak kepada membuat rakyat. rakyat menangis, Tidak membuat rakyat terus menangis. tidak korupsi, Tidak korupsi. pintar bahasa Inggris, Pintar bahasa Inggris. nyata bisa membawa perubahan untuk Membawa Indonesia perubahan. yang jadi lebih baik. NKRI dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ayo kita satukan tekad, satukan barisan bersama Anies Baswedan. 2024, Anies yang mampu membawa perubahan menuju NKRI yang jauh lebih baik, dan lebih baik. Oke? Oh. Salam persatuan, guys. Ini seperti Pak Dahlan Iskan ya. Saya membayangkan waktu Pak Anies mengatakan akan mengundang Real Madrid, Juventus. Bagaimana ekspresi dari Pak Dahlan Iskan ya? Oh. Oke, kita lanjut. Ini kita terapkan di Jakarta. Nomor 1 gagasan, nomor 2 narasi, nomor 3. Maaf ya Pak Anies, saya tidak bermaksud menggurui ya. Pada saat Anda menyampaikan teori yang Anda sampaikan, kemungkinan kebanyakan orang pada saat mendengarkan, oh mereka berkata itu hebat ya, teori yang hebat, apalagi para pendukung Bapak ya. Tetapi kalau orang yang memikirkannya ulang ya, dengan logika yang sehat, dengan pikiran yang sehat, dengan pikiran yang waras, lalu yang kedua, orang yang mengerti bagaimana kinerja Bapak selama 5 tahun di Jakarta ya, mereka tidak langsung mengatakan itu adalah teori yang hebat, tetapi malah bisa menyimpulkan bahwa ternyata ya Bapak adalah orang yang tidak suka bekerja ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Mengapa Tidak saya suka bekerja. katakan demikian ya? Poin yang pertama tadi Bapak katakan gagasan ya, poin yang kedua adalah narasi, lalu poin yang ketiga adalah karya gitu ya. Lalu di mana actionnya Pak? Di mana eksekusinya ya? Oke, kita boleh punya gagasan, lalu kemudian kita menjelaskan apa yang kita pikirkan itu tadi kepada masyarakat. Lalu apakah bisa simsalabim lalu karya? Ya, tidak mungkin kan Pak?
Jadi Bapak tidak menambahkan di situ poin yang paling penting, ya. Harusnya poin yang ketiga adalah action, Pak, ya. Adalah eksekusi, Pak. Adalah kerja, Pak, kerja. Gitu dia, Pak, ya. Jadi dari sini bisa terlihat, ya, sebenarnya itulah Bapak, ya. Itulah gambaran Bapak. Selama di Jakarta ini hanya mungkin orang mengatakan pintar, tapi bagi saya tidak pintar membuat gagasan juga, ya. Contohnya kalau Bapak memang pintar membuat gagasan atau ide, ya, ya harusnya ide atau gagasan Bapak itu yang berguna bagi masyarakat, kan gitu, ya. Tetapi apa yang Bapak lakukan itu di Jakarta, saya pikir kebanyakan tidak berguna, Pak, ya kan? Apa namanya, sumur resapan, lalu apa namanya, karya dari bambu, patung, apa namanya, monumen sepatu, ya, itu yang tidak berguna. Saya pikir gagasan Bapak juga kurang bagus, ya. Lalu kemudian narasi, ya, Bapak tidak menjelaskan itu juga. Semua yang Bapak kerjakan itu kepada masyarakat, kan gitu kan? Kalau dijelaskan kan malu, Pak, kalau Bapak jelaskan karena tidak bagus. Jadi mohon diperhatikan ulang lagi, Pak, ya, teori. Wow, jadi menurut Abang ini bahwa apa yang dikerjakan atau dilakukan Pak Anies selama beliau memimpin Jakarta itu kebanyakan melakukan sesuatu yang nggak berguna. Dari Papua, hitungan kilometer dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari manapun Anda berada di tempat ini, hitungan kilometernya panjang, tapi sesungguhnya Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Inilah yang harus dikembalikan. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos, untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan. Semua akan Anies pada waktunya. Oke. Jadi nggak apa-apa, bro. Ya, yang penting persiapkan saja mental Anda dan para kelompok Anda menyambut, ya, di mana Anies itu gagal, ya. Woi, kamu pikir negara ini milik keturunan Yaman? Begitu. Jangan mimpi Anda, ya. Negara ini berdiri, ya, di tangan bangsa pribumi, ya. Meskipun ada sekelompok pada waktu itu yang membantu negara ini berdiri, bukan berarti mengurangi rasa dari harkat dan martabat bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham, ya? Dan undang-undang sudah menentukan segala sesuatu, ya. Jadi sekali lagi, siapkan mental Anda sebelum Anda jatuh stroke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga mental Anda lebih kuat dari apa yang Anda bayangkan dari sampai saat ini dan selanjutnya. Oke? Salam cerdas buat kita semua. Salam cerdas buat kita semua. Mental Anda harus kuat. Merdeka! Merdeka! Oh, Merdeka! wow, merdeka. Kita
harus memilih pemimpin yang cerdas, amanah, beriman dan bertakwa. Hanya satu pilihan, satukan tekad. Pilih Bapak Anies Baswedan untuk Presiden Republik Indonesia 2024, 2034. Maju terus, membela yang benar. Merdeka! Bagi kalian para pendukung Anies, mungkin bangga sekali dengan hasil kinerjanya, tapi buat saya nol besar. Asal kalian tahu aja ya, JIS yang dibangga-banggakan itu sebenarnya itu bukan programnya Anies dan bukan proyeknya Anies. Karena apa? Tahun 2016 sebelum Anies menjabat itu proyek sudah mulai berjalan dan sampai sekarang itu mangkrak. Jangan dibangga-banggakan. Itu makanya nggak dipakai karena itu gagal, bocor semua atapnya. Ditambah akses yang menuju ke situ itu juga porak-poranda tidak karuan. Saya aja yang cuma kuli yang tidak tahu masalah arsitek bangunan itu waktu itu saya udah janggal. Karena apa? Jalan RE Marta Dinata itu sangat vital untuk lalu lintas jalur perekonomian. Semua truk kargo maupun kontainer melalui jalur itu per menit hitungannya, bukan per jam lagi, per menit. Dengan adanya stadion di situ, itu waktu itu saya juga udah mikir akan seperti apa. Nah, ternyata sekarang jalannya pun yang menuju ke situ belum selesai, udah berapa tahun, ditambah kota tua diacak-acak. Itu yang acak-acak Anies atau siapa juga nggak tahu. Sampai sekarang juga belum selesai. Itu yang namanya stasiun Beos, tidak karuan. Trotoar dilebarin, jalur sepeda diadain, tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu silahkan untuk diklaim siapa itu yang punya program itu. Menurut saya, capres yang aman dan amanah ya hanya Anies Baswedan. Ganjar sesuai pengakuannya dia suka bokep. Nah, kalau suka hal-hal yang maksiat sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, itu berarti kecerdasannya bermasalah atau dia tidak fatonah. Syarat pemimpin Islam ada 4. Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sedangkan Prabowo, menurut saya, ini sangat-sangat riskan dengan gerakan-gerakan dari Didit anak tunggalnya. Yang di mana-mana dapat kita lihat publikasi Didit terkait dengan LGBT. Waduh, saya gemas banget melihat Bapak Tua ini ya. Gemas banget karena giginya cuma satu ya di sini. Pengen saya gemasin giginya itu ya. Oke, kita lanjut. Salam NKRI. Terima kasih untuk pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan, calon presiden perubahan, atas komen-komen kalian di VT saya. Itu sangat membantu saya untuk melakukan sebuah riset yang saat ini sedang saya lakukan. Ya, dari komen kalian maka saya cek ya akun-akun kalian. Ternyata dari akun-akun kalian hampir 90% akun kalian itu fake. Akun kalian tidak jelas. VT-VT-nya nggak bermutu, nggak jelas. Terima kasih ya, banyak-banyakin komen di VT saya ya. Oh iya, ada beberapa komen. Katanya kalau kami ini pendukung Ganjar ini panik karena Anies Rashid Baswedan mau nyapres. Woi, pasukan halu. Alasan apa kami harus panik sama Anies Rashid Baswedan?
Kalau misalnya dibilangnya paniknya sama Pak Prabowo Subianto, mungkin masih wajar ya. Karena kan elektabilitasnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar sendiri ini lagi kejar-kejaran nih, surveinya juga lagi kejar-kejaran. Itu mungkin masih wajar dibilangnya panik sama Pak Prabowo. Lah ini paniknya sama Anies Rashid Baswedan. Apa yang harus dipanikin gitu loh. Anies Rashid Baswedan buat posisi kedua aja nggak bisa. Terus panik. Dan satu lagi, Pak Anies Rashid Baswedan kan bilang nih, saya pernah baca pemberitaannya, bahwa dia hasil survei itu tidak menjamin. Contoh Pilgub DKI saat itu dia surveinya kalah tapi dia bisa menang. Syukur alhamdulillah ya Pak Anies gitu ya, jika Anda percaya diri. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda yakin dan sangat percaya diri 2024 Anda bisa menang, lalu kenapa gitu Anda malah berstatement bahwa ada penjagalan kepada Anda, Presiden melakukan cawe-cawe dan segala macam, bahkan sampai menyindir-nyindir Pak Ganjar. Ngapain? Gitu loh. Kalau yakin udah menang mah nggak usah melakukan semua itu. Lihat dong Pak Ganjar atau bahkan Pak Prabowo. Seperti Anda gak Anies Rashid Baswedan yang teriak-teriak gak jelas. Karena mereka memiliki keyakinan optimis mereka bisa menang. Jadi dengan apapun yang terjadi dihadapi. Nggak perlu lebay dengan bilang ada penjegalan, presiden cawe-cawe dan bla bla bla. Akhirnya rakyat Indonesia bisa menilai sendiri siapa Anda Anies Rashid Baswedan. Oke, salam NKRI. Calon presiden kalian siapa? Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Mana zaman lah. Anies Baswedan lah. Terbukti internasional banyak prestasi lah. Memimpin DKI sukses betul. Ganjar Pranowo, prestasi nasionalnya apa? Prestasi internasionalnya apa? Prabowo Subianto, pernah jadi pemimpin daerah apa? Ayo komen kalau punya bukti. Salam NKRI. Orang cerdas pilih Anies, nggak plenga-plengo pinter. Ih, top banget komen Anda ya. Betul, kalau orang cerdas itu pasti pilihnya Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau orang waras pasti pilih Pak Ganjar Pranowo dong gitu. Mau tahu apa bedanya orang cerdas sama waras? Orang cerdas belum tentu waras. Contohnya si Sengkuni Amin Rais, Murdok sang pendiri Mega Bintang, Denny Indrayana, Faisal Assegaf dan yang lain-lainnya pendukung Anies Rashid Baswedan itu orang-orang cerdas. Tapi sayang pada nggak waras. Kenapa saya bilang nggak waras? Ya mereka teriak-teriak mau makzulkan Jokowi, people power, jihad fisabilillah. Tapi mereka nggak ngaca diri, hidupnya halu. Mereka nggak ngaca diri. Rakyat Indonesia ini ya 82% itu jelas-jelas sangat puas dengan kepemimpinannya Pak Jokowi. Terus mau sok-sokan 20 Oktober mengerahkan people power. Jihad fisabilillah dengan memakzulkan Pak Jokowi. Itu kan jelas-jelas nggak waras gitu loh. Nggak mikir gitu loh, otaknya nggak dipakai. Gitu ya, mungkin ya karena nggak waras itu jadi begitu gitu, seolah-olah kayak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan memakzulkan Jokowi. Mereka nggak sadar ketika mereka teriak-teriak ingin memakzulkan Pak Jokowi, yang mereka lawan, yang mereka hadapi itu bukan Pak Jokowi tapi rakyat Indonesia. Itu contohnya saya bilang orang cerdas pilih Anies, tapi orang waras pastinya dong dukung Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Kalau orang waras udah pasti cerdas lah. Nggak mungkin orang waras nggak cerdas. Ya kan? Pasti punya pola pikir, logika, dan nalar yang jelas gitu loh. Yang benar-benar menggunakan akal sehatnya gitu loh. Nalurinya bekerja, pola pikirnya, akal sehatnya. Jadi sebelum bertindak itu berpikir baru bertindak. Tapi kalau orang cerdas kebanyakan yang nggak waras, ya dong bertindak dulu baru berpikir. Contohnya itu si Sengkuni dan antek-anteknya teriak-teriak people power, tapi nggak mikir.
ya cuman cuap-cuap bacot doang, nggak mikir tuh gitu. Kekuatannya mereka tuh mereka nggak ngukur kekuatan mereka segimana. Sok teriak-teriak people power, ya ampun. Tapi makasih banget ya buat komennya, jujur. Jadi saya bisa ngasih tahu teman-teman, memang kita orang-orang waras harus mendukung Pak Ganjar, bukan orang cerdas mendukung Pak Ganjar. Karena waras sudah pasti cerdas, cerdas belum tentu waras. Itu yang harus diingat ya. Silakan berbangga dengan mendukung Anies Rashid Baswedan yang katanya penuh prestasi, tapi elektabilitasnya begini. Kasihan deh kalian. Salam NKRI. Mau nggak sih Indonesia itu dipimpin oleh presiden yang cerdas dan pintar? Mau dong Pak, siapa sih yang nggak punya, yang nggak kepengen mempunyai pemimpin yang pandai ngomong, cerdas, pinter, berwibawa, tapi dia tidak pandai bekerja. Itu buat apa? Buat apa? Apa cuma buat topeng biar dipandang oleh luar negeri pinter, cerdas, berwibawa? Tidak seperti itu. Kalau untuk cerdas, pinter, berwibawa banyak Pak, banyak. Tapi kalau tidak bisa bekerja buat apa? Yang dibutuhkan Indonesia di dalam negeri, bukan untuk di luar negeri. Gitu aja. Simple kan? Jadi gini loh Pak. Kalau bikin statement, misalkan pemimpin sekarang disetir oleh salah satu partainya kan. Emang calon Bapak tidak disetir? Disetir Pak, sama saja. Karena apa? Anies itu tidak mempunyai partai. Pak Anies independen, jadi diangkat oleh Nasdem. Nasdem itu kan salah satu partai juga. Jadi Pak Anies juga nanti disetir juga Pak. Tidak bisa Anies bikin melakukan sendiri, tidak bisa. Jangan gampang seperti itu. Menurut Anda Pak Jokowi kurang cerdas, kurang pinter, kurang berwibawa. Itu kan menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Pak Jokowi itu otaknya lebih cerdas daripada junjungan lu, gitu saja. Kalau mau baik-baikan, kalau mau power-poweran, Pak Jokowi lebih power daripada junjungan Anda. Itu saja. Jadi maaf, kalau bikin statement tidak boleh menyanjung seperti itu. Jangan yakin. Pak Jokowi kalau bodoh tidak bakal jadi presiden. Paham kalian? Salam dari saya, salam waras, Projo. Siapa yang mengatakan kalau Anies itu kagak ada prestasinya? Siapa yang bilang kalau Anies itu cuma pandai mengolah kata? Kalian saja yang selalu nyinyir di medsos, isinya Anies, Anies, Anies lagi dan Anies. Itu namanya melawan sunatullah. Prestasi Anies itu bukan kaleng-kaleng. Banyak penghargaan dari luar maupun dari dalam negeri. Walaupun piagamnya dibuat Anies sendiri. Waktu menjabat Gubernur DKI, Anies sudah banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Terbukti sumur resapan, walaupun gagal. Kedua, penebangan pohon mahoni di Monas. Ketiga, menciptakan juru parkir air. Keempat, jangan sampai mulut kalian disumpah pakai lem Aibon. Untuk mendukung Ganjar, lanjutkan. Kawal sampai RI 1. Jangan pilih Anies. Salam demokrasi. Mas Anies Baswedan dipastikan akan menang dalam Pilpres 2024. Itu artinya jika Mas Anies Baswedan menang dalam Pilpres 2024, ia akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, yaitu penggantinya Pak Jokowi. Mas Anies Baswedan bisa jadi presiden secara mulus apabila Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto ini tidak maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Jadi kalau Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto maju sebagai capres, ya Mas Anies Baswedan harus bekerja keras untuk meraih suara melebihi atau mengungguli Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Adalah
jelaskan kata-kata buat timnas Indonesia dong, Pak. Kira-kira apa tuh? Dong. Saya suka ini melihat Pak Dahlan Iskan begitu bahagianya menikmati perhelatan dunia. Timnas Indonesia melawan timnas Argentina. Suka saya. Aduh, seneng-seneng, bahagia sekali Pak Dahlan Iskan. Tidak segalau dulu waktu di PHP. Akan didatangkan Barcelona, Real Madrid, dan Juventus. Saya suka. Saya suka sekali. Bahagia bener Pak Dahlan Iskan. Alhamdulillah Pak, akhirnya bisa melihat pertandingan dunia. Gak di PHP kan Pak? Real kan Pak? Lihat kan Pak? Kasihan dulu di PHP akan didatangkan. Ditipu mentah-mentah. Oke Pak Dahlan Iskan, sehat selalu ya, sehat selalu Pak Dahlan. Teman-teman tahu bahwa saya sempat bergabung di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia di tahun 2007, 2008, 2009. Kami biasa mengadakan dua salaman suntuk di kampus-kampus ya bergiliran. Dan kami selalu doakan Tuhan tolong kirim pemimpin yang tulus bagi bangsa Indonesia. Dan teman-teman tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita. Ya. Tuhan angkat si tukang kayu, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, naik jadi seorang presiden. Siapa sangka? Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab doa kita dan mujizat terjadi, ya, di mana Tuhan angkat seseorang yang tulus, benar-benar tulus untuk memimpin bangsa ini, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, si tukang kayu. Bayangkan, tidak pernah terpikirkan oleh kepala si tukang kayu naik jadi presiden Republik Indonesia. Ya. Dan sampai sekarang kami orang Papua itu tidak tergantikan, Jokowi masih tetap di hati, masih the best. Dan sekarang kami bingung, ya. Saya pun bingung mau pilih yang mana, ya, mau pilih yang mana sekarang, karena Jokowi masih ada di hati. Terus selanjutnya Tuhan itu sangat mencintai dan mengasihi bangsa Indonesia, dan tidak mungkin Tuhan angkat si jual ayat mayat, ya, si politik identitas untuk naik jadi seorang presiden. Itu tidak mungkin, hancur kalau dia pilih, rusak bangsa ini, ya. Gak mungkin, ya. Si akhlak rendahan gitu nggak mungkin Tuhan angkat jadi seorang presiden, ya. Bapak Jokowi itu badannya kurus, biasa-biasa, tapi mentalnya itu baja loh, lapis emas, ya. Itu baru seorang pemimpin, ya. Kalau si jual ayat mayat, sondor, ya, bagi pendukung Anies mau makan hati serah, makan angin ke bawah Jo. Oke guys, thank you ya sudah menyaksikan sampai dengan sejauh ini. Seru banget nih ya, teman-teman netizen yang memberikan reaksi ya. Oke, kita kembali kepada informasi awal tadi, di mana Pak Anies digembar-gemborkan di Arab Saudi, diperlakukan secara khusus oleh kerajaan Arab Saudi. Itu sebenarnya biasa-biasa saja ya, tetapi ulah dari para pendukung dari Pak Anies ini sendiri malah merusak niat baik Pak Anies ya, di sana mau melakukan niat suci untuk mendekatkan diri ke tanah Tuhan, menginjakkan kaki ke tanah suci ya. Tetapi kegiatan keagamaan seperti ini malah dirusaki oleh para pendukungnya sendiri, dipolitisasi ya. Nah guys, kalau terkait dengan keinginan niat dari Pak Anies untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, saya berkali-kali mengatakan bahwa salah satu tema besar yang diprogramkan oleh Pak Anies dan koalisinya ini adalah program perubahan ya. Dan kita sebagai pendukung, teman-teman di sini sebagai pecinta dari Pak Jokowi tentunya
tidak menginginkan ya apa yang sudah dibangun, dikerjakan oleh Pak Jokowi ini malah diacak-acak lagi, diubah, dimulai lagi dari nol, dari awal lagi, direset pabrik lagi ya. Kita menginginkan pemimpin yang tentunya melanjutkan tongkat estafet dari Pak Jokowi, meneruskan semua program-program pembangunan yang sudah diletakkan, dipundasikan, itu tinggal dilanjutkan ya. Karena kita butuh percepatan pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik ya, bukan diubah-ubah lagi sehingga kita ini nggak maju-maju ya, malah tetap di tempat ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support dan menyaksikan video-video dari Basten Sebo. Saya Basten Sebo pamit undur diri, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.